wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama yang hadir dalam majlis yang mulia ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya dimanapun tetap akan memulai salam takzim kepada para alim, para ulama. Karena itu yang diajarkan guru kepada kami. Kalaupun hadir dalam majlis ini Pak Gubernur, kalaupun yang hadir di majlis ini ada Pak Wali Kota, kita akan tetap menyampaikan salam takzim pertama kita kepada para alim, ulama. Kenapa? Yang menghantarkan Pak Buk bisa hadir ke masjid karena tahu akan ilmu agama, dan yang memahamkan dia akan ilmu agama adalah ulama. Maka ya saya bisa ingatkan akan pesannya Imam Al-Ghazali, laula al-ulama lakana an-nasu kal bahari. Kalau bukan karena perannya para ulama, bukan bukan di mana ulama dan ulama. Intinya ulama, kalau bukan peran mereka, lakana an-nasu kal bahari. Kita semua sudah seperti binatang. Dan di sini masya Allah ada guru kita, ini dosen saya, guru saya, dan apa sebagai penasehat sini ada. Umur pimpinan, pembinaan. Biasanya ada satu kata pimpinan sekali. Ya Allah, ada Ustaz Ali dan guru kita yang lain. Masya Allah. Dan yang kedua, hadir juga di tengah kita umar kita, Pak Rusdi. Ya, beliau ini kalau secara undang-undang sebagai penyelenggara pemerintahan. Jadi bersama dengan eksekutif menyelenggarakan pemerintahan, Pak Rusdi. Dan sebenarnya yang agak nyaman itu bersama kita ini Pak Kapolsek kita. Beliau nyaman, tapi ada sesuatu yang bikin beliau tidak nyaman duduk di sini. Karena kita jadi duduk ramai di sini. Duduk ramai di sini, lama-lama di foto Pak ditidukan kayak bosnya. Mana duduk di sini, tapi masya Allah, ini kita duduk di sini ya. Yang tidak pakai masker harus dipusat. Jadi beliau nyaman duduk bersama, tapi dia nyaman bersama. Tapi dia mau hadir, masya Allah. Maka doakan nih, maka semoga Allah muliakan antum dunia dan akhirat. Amin. Dan perkenalan antum singkat tadi sedikit banyak memberikan pencerahan kepada kami masyarakat awam ini. Karena hari ini kita kadang ngomong itu ngomong lampu pakai metode bestiar bahasa negara. Asal salah dikit, polisinya lah negatif kita lawan kita. Polisi. Habis Quran, masya Allah anak dia. Amin. Allahu Akbar. Perempuan gini-gini. Jadi kalau dia jadi Quran. Berbaik itu tadi alim-alim. Berarti ya, kawan-kawan pun yang hadir di sini termasuk saya, kita pun harus cerdas. Jangan gampang betul kita. Kalau di Facebook sekarang, jangan kan beliau, kita mungkin bisa kita pilih atau beliau seorang polisi, penyelenggara negara, kadang buka Facebook, ada kena bawa tiap hari. Padahal anak beliau hapus Quran. Kita kalau pegang daripada jangan berharap anak pakai bukan dari hapus Quran, mengingatkan istri untuk istiqomah dengan jilbab pun terkadang kita masih jauh. Maka terima kasih banyak Bunda. Yang ini lebih tepat bukan sekedar ini, tapi sudah dulu kami di sini. Selain terkait dengan perkara jabatan, tetapi penanaman nilai akidah kepada anak itu luar biasa. Karena beliau sadar Allah adalah yang dapat memuliakan dunia dan akhirat, dan beliau terapkan untuk menjadikan anak-anak yang dihafaz Al-Quran. Dan yang paling asing di sana sebenarnya hormatnya yang paling luar biasa kepada anak semua yang hadir di sini.
syabun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Dan ini narasi bukan saya buat. Narasi ini saya ambil dari narasi hadis. Yauma la zillu illa zilluh. Pada hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang tua yang hati terikat di masjid dalam 7 golongan. Jadi ada 7 golongan yang mendapatkan pertolongan kelak pada hari kiamat. Tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di mata matahari hanya kurang lebih 1 tombak di atas kepala. Tak berbaju, tak pakai alas kaki. Kita ketakutan luar biasa. Tapi ternyata hadis Nabi berkata, ada yang mendapatkan pertolongan hari itu, pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Takbir. Jadi sebenarnya yang jujur banyak hadir di sini yang tahu ini antum. Kalau orang tua, jangan jarang pergi ke masjid. Kalau yang di ke masjid orang tua, ya kurang ajar sama. Lah kalau tua, dia ke masjid. Macam satu lagi mana? Pernah ada lagi. Tapi menurut muda, karena mohon maaf, terlalu banyak alasan kita datang pagi ini. Dingin, hujan, hujan. Betul, hari ini saya malam tadi masih jam sekitar jam 2 ya, setengah 3. Hujan deras, angin ya, sepanjang jalan saya tengok banyak. Bukan apa sih, bukan pohon itu baru ya, dengan jalan. Dalam besar dengan jalan. Dan mohon maaf, saya sempat berpikir, mungkin besok pagi dan begitu ramai dalam hati saya. Kalau macam ini, karena sampai jam setengah 3 dia pikir saya hujan. Tapi Masya Allah, artinya ini nikmat luar biasa ketika Allah meletakkan cinta kepada kawan-kawan yang akan masjid. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya doakan semoga kita istiqomah kan. Amin. Karena dia mahal. Kenapa Ramadan? Karena kita tak tahu lagi tempat kita bersatu di mana, di jalur masjid. Tak tahu lagi kita pengen berbicara tentang peradaban di mana, kecuali masjid. Dan kenapa Rasulullah sebutkan itu anak muda? Karena anak muda yang masih produktif, yang punya misi jauh ke depan. Orang tua yang diajak tentang misi jauh ke depan, lala kita lihat akhirat baik. Yuk kita bikin acara seperti yang itu dan kalau kita kasih nama lagi sudah bagaimana? Ini orang tua. Orang tua, saya sering duduk orang tua, ngomong kita. Yuk kita bikin acara pagi kita ini. Family kita apa aja jam. Kita ke pantai sama-sama, bikin game sama-sama. Game apa ada? Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai Nabi di umur 40 tahun. Puncak masa kejayaan dakwahnya di usia beliau sudah 53 tahun. Ketika beliau sudah berada di Madinah, itu sudah ada sepuh. Tapi lihat orang-orang di belakang beliau kan nggak muda semua. Ada Ali bin Abi Thalib, ada banyak anak-anak muda semua. Dari Zaid bin Sabit dan segala macam. Mereka orang-orang yang dikatakan. Sehingga pemikiran-pemikiran cerdas ada dari Nabi dan kekuatan yang luar biasa ditopang oleh anak-anak. Dan tidak ada tempat lagi kecuali masjid. Rasulullah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah itu jalan kaki jauh, dikejar oleh orang. Dan sampai beliau ke Madinah yang kita sebut Yasrib waktu itu, beliau tak cari tempat istirahat dulu, tak pikir makan dulu, tak pikir minum dulu. Beliau mengawalinya dengan titik di mana kita akan bangun masjid. Dan hari ini kita kenal namanya Masjid Quba. Dan selesai beliau kurang lebih sekitar beberapa bulan di sana, beliau baru berjalan masuk ke tengah kota Madinah. Sampai di tengah kota Madinah, semua orang berebut, wahai Nabi rumah kami baik, wahai Nabi rumah kami baik. Dan kita tengok untangnya, di mananya berhenti, disitulah saya istirahat dan kita bangun masjid. Masya Allah. Saya pernah baca buku, tapi saya lupa namanya. Beliau adalah Jenderal
Perang Dunia Kedua, dia adalah pimpinan tentara Inggris. Jadi Perang Dunia Kedua ada jenderal tentara Inggris itu waktu Perang Dunia Kedua. Beliau berdiri di depan kolam yang besar. Di dalam kolam besar itu ada satu ikan. Kemudian dia panggil prajurit. Prajurit itu sini. Silakan kau turun ke dalam kolam ini dan tangkap ikan. Akhirnya prajurit dia keliling, nangkap ikan. 2 jam kurang lebih dia menangkap, dia naik lagi ke atas. Mohon maaf jenderal, saya tak bisa menangkap ikan. Ini ceritanya. Akhirnya dia tambahkan lagi 2 orang untuk turun ke kolam itu menangkap satu ikan. Jadilah 3 orang polisi ikan. Dan setelah dikejar-kejar, angkat ikan itu dengan tangan kosong, lagi-lagi mereka akan dapatkan. Kemudian disuruh naik ke atas. Ketiga prajurit tadi disuruh naik ke atas dan masing-masing dikasih gelas kecil. Kecil gelasnya besar. Masing-masing dikasih gelas kecil. Kata jenderalnya, silahkan kau kuras air ini dengan gelas itu. Supaya berapa tahu maksudnya. Disuruhlah kuras sedikit, butuh beberapa hari sehingga airnya kering. Dan setelah airnya kering, prajurit itu dipanggil, silakan tangkap ikan itu. Ketika tak banyak. Dan kemudian di situ dia sampaikan, inilah umat Islam. Ketika mereka masih berada di masjidnya, mereka akan kuat. Tapi ketika air kalian keluarkan, air kalian habisi, tapi dengan butuh waktu sedikit sehingga tak ada lagi air, ikan itu tak berdaya. Maka kalau kalian hancurkan umat ini, jauhkan mereka dari masjidnya. Jadi kalau menancurkan kita gampang, kita jauh-jauh dari masjid, karena tak ada lagi simbol pemersatu kita. Tapi hari ini saya punya optimis luar biasa. Kalau seandainya semangat beribadah kita, semangat sholat berjamaah kita di masjid, seperti yang kita tunjukkan ini. Dan mohon maaf, ini cerita nyata. Saya ingin menyebutkan nama, tapi saya lupa, takut salah. Kalau ingin cek di internet, saya kira sudah banyak juga menjadi dan kajian terkait dengan apa yang disebut dengan Rasul Fitri. Kenapa dikit-dikit dia memberikan contoh buang airnya itu kan? Tidak pakai sabun, pakai air, pakai mesin jahit, tapi pakai gelas itu. Karena mereka membuang orang dari masjidnya pun harus dengan cara pelan-pelan. Tontonan televisinya harus kita ajak terus-menerus. Di maaf 5 waktu, sholat 5 waktu. Yang acara kartun itu ada kita yang belakang juga. Jam 5:30 film apa sih? Ke Filipina. Selesai film ke Filipina disambung film ke Taiwan. Ayo. Jadi mohon maaf dulu waktu kita lagi kecil, ya kita zaman kecil. Jadi sekitar tahun 92 sampai 95 ada masa-masa SD. Itu 5:30 lagi di masjid. 5:30 lagi di masjid. Walaupun lagi-lagi. Karena pengurus masjid itu nanti kita kunci kami. Jam 6 ada kita kunci kami. Jangan merasa lembutnya kan. Itu lembut kami. Walaupun saling cubit ketika itu. Kemana? Tapi rasa cinta kami dengan masjid itu luar biasa. Dan maghrib itu tidak disuruh pergi duduk di masjid karena ada gurunya. Tapi hari ini tontonan di rumah itu luar biasa. Kan dia ini ada marah di belakang. Dia orang itu ada dalam Filipina. Habis kita bilang yang maaf, mohon maaf ini ujian kita. Ini sedang menguras air dengan cara Tuhan. Maka harus kita saling menguatkan. Ya, saya jujur saja kalau baca artikel terkait dengan orang kita yang berjalan kaki rela pergi ke masjid 5 waktu, bahkan dia harus sejam sebelum
azan sudah harus ke masjid karena berpipih-pipih jalan tidak mudah. Ketika makan celah tinggal start motor sampai semenit sampai ke masjid, luar biasa. Maka kita mohon maaf, saling memaafkan. Bukan berarti saya di mobil depan ini merasa sudah terjaga dengan waktu di masjid, belum juga. Apalagi sekarang ini seperti Pak Musli sampaikan, kami punya PTR, dengan suara pergi ke kampung kan, yang disebut dengan zona merah. Nak ke masjid, kita takut terus di masjid sholat di hotel. Intinya saling memaafkan dan saling mengingatkan. Yang kedua yang saya sampaikan, karena sadar masjid ini adalah tempat bersatu, tempat kuat yang mana, maka setan itu pun tak suka yang namanya masjid. Yang tak suka dengan masjid ini bukan manusia. Kalau kita mau ada di WA orang melakukan apa segala macam dengan kekerasan ini, itu bukan personalnya, tapi setan yang bermain di hati mereka untuk memecah-belah kita. Yang tidak suka kita bersama seperti ini, yang tidak suka kita satu arah, satu tujuan, itu adalah setan. Semakin kuat barisan, semakin besar dia. Semakin kokoh barisan, semakin banyak cobaan lah. Ustaz, bahkan ke depan, antum akan berhadapan dengan kesalahan demi kesalahan. Semakin besar akan membuat, semakin kompak, semakin gampangnya coba. Maka pesan saya kepada kita semua yang hadir di sini, fokusnya terhadap janji Allah dan jangan fokus terhadap masalah. Kalau fokus terhadap masalah, bubar acara kita. Tapi kalau fokus terhadap janji Allah, siapapun yang hancur, kita jalan. Allahu Akbar. Kenapa mohon maaf? Banyak kita tanya orang, kenapa ada sebagian masjid? Udah tawain lama. Nah, asal kita lalu dia langsung dekat lagi ke depan. Mohon maaf. Ini masalah. Orang berangkat dari rumah ke masjid dapat pahala. Setiap langkah dapat derajat. Dihapuskan derajat, dikurangi dosa ya setiap langkahnya ke masjid. Kalau kami putar macam mana? Setiap putar. Berarti ya, ini pertama kita ke masjid dapat pahala. Sampai ke masjid salat tahiyatul masjid dapat pahala. Yang ketiga kita baris bersama dalam satu saf pahala. Dapat pahala. Salat kita di masjid berapa dapat pahala? 27 plus dapat pahala silaturahim enggak? Dapat pahala. 5 minimal janji Allah yang diberikan ke kita hancur semuanya gara-gara berdoa kayak imam. Masya Allah. Karena fokus kita kepada masalah. Kalau fokus terhadap masalah berhenti kita karena banyak alasan kita untuk mempermasalahkan masalah. Tapi kalau fokus kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala, kita ngertak masalah ya. Wah, ngertak orang yang penting udah dapat pahala 27 derajat. Dan mohon maaf kita miris kalau lagi tapi ditutup. Ini fokus kepada masalah. Kalau fokus kepada janji Allah Subhanahu wa taala, dia kayak ditutup masjid ya. Serasa saya seperti itu. Dan hari ini begitu banyak organisasi yang di awalnya semangat kemudian berubah gara-gara fokusnya terhadap masalah. Maka visi misi yang dibuat tolong sisipkan di dalamnya tentang janji-janji Allah. Dan itu yang harus kita selalu sampaikan kepada siapapun yang terlibat dalam visi misi kita. Siapa yang mengajarkan kita ini? Baginda Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang paling banyak followers, Nabi Muhammad followersnya. Kalau hari ini ada artis 3 juta followersnya, stand up komedian sampai sekitar 12 juta. Kalau Raditya Dika, bisa tahu apa? Raditya Dika itu kurang lebih sekitar berapa juta followersnya? Kurang lebih sekitar 46 juta followersnya. Mendek salah. Tapi sekali misalkan contoh, sekali baik dia posting yang followersnya tidak senang, di unfollow. Tapi baginda Rasulullah SAW tak ada satupun di antara kita yang ingin men-unfollow kecintaan kita kepada Nabi.
Kenapa? Yang Rasulullah sampaikan adalah janji-janji Allah. Rasulullah tak pernah mengiming-imingi sesuatu. Ya saya tidak usah jauh lah. Mungkin saya sama Pak Rusdi sekarang berada di posisi pemerintahan di DPR. Dan banyak kawan-kawan lain yang di posisi yang sama. Tapi ketika janji-janji yang diberikan adalah duniawi, yang turun dari jabatan, dari siapa lah dari siapa itu jabatan, termasuk semua. Maka saya paling sering bertanya ke kawan-kawan di luar kan, adik pejabat-pejabat itu Khotimah ya bertanya, kan? Nah, duduk sama-sama sampai zaman sekarang. Di tempat berkotimah pejabat. Ini mau harus entah apa terus. Setiap nanti ini kesalahan. Kisah buruk lebih banyak daripada kisah baik kan? Takut pula gitu kan? Jadi intinya Allah yang mencegah. Kenapa? Karena janji yang diberikan adalah dunia. Tapi Rasulullah SAW janji yang diberikan adalah janji Allah yang sah. Maka akhirnya kita temukan bagaimana sahabat Nabi ada yang bernama Abu Bakar rela memberikan 100% harta. Mana haji secara akal? Dia masuk akal. Ada sahabat Nabi rela berbagi istri. Sahabat dari Mekah menuju Madinah dari istri, saya kerainkan dia. Tunggu masa iddahnya, silakan kau nikahkan. Namanya macam mana cara haji dengan akal? Tidak masuk akal. Utsman bin Affan mengeluarkan harta yang sekian banyak. Karena yang dikatakan tadi adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu beriming-imingi terhadap sesuatu penilaian manusia. Maka kita belajar sama-sama belajar. Termasuk hari ini rekan-rekan di persungguhan. Persungguhan sekarang menjadi pembicaraan manis di tengah masyarakat kita. Alhamdulillah hari ini makin banyak di persungguhan. Dan kita anggota persungguhan pas dengar tuh, oh gimana? Kita mencegah sekali ya. Atau dalam rapat. Hari ini orang banyak antusias ke kita. Lah makin hari makin banyak yang ngomong ke kita nih. Kecuali rela setiap anggota. Jangan mencegah, kalian rela itu ya. Kita hanya berbicara memakmurkan masjid karena kita sadar pembangunan peradaban diawali hanya dari masjid. Fokus terhadap itu baik. Orang nak muji, orang nak menghina, dapat penting. Karena apa yang ada dalam otak kita dan hati kita itu yang lebih penting daripada pencitraan orang terhadap pencitraan. Karena kalau kita hidup harus dengar orang ngomong, tidak bakal hidup. Kita lo melangkah berangkat kaki, orang ngomong. Nyaya masa, jadi kalau mundur lagi. Kalau seandainya kita fokus dengan pembicaraan orang, maka ini yang pertama. Ini mohon maaf, saya tidak berniat untuk mengajari, mohon maaf. Tapi kita mengevaluasi. Karena mohon maaf, masjid harus tempat bersatu umat, tapi kita temukan banyak masjid pecah dalam umat masjid. Masuk pengurus baru, pengurus lama melanjut. Berapa banyak ketua masjid, mantan ketua masjid. Setelah direngsarkan, dikudeta dari ketua masjid. Yang jadi berjamaah. Dan mohon maaf, real story. Yang kau ketemu 6 orang. Pak, kenapa deh Pak? Kode sholat yang penting nyaman, khusyuk. Daripada aku di masjid dia khusyuk, lalu aku di rumah. Mantan ketua masjid, dari mana kita dapat dalil lagi? Tapi dia banding atau apa? Masya Allah, ini kenapa? Karena fokus terhadap masalah. Tapi kalau yang fokus ke janji Allah, nah siapa lagi ketua masjid tidak prioritas? Karena aku sholat berjamaah ke antum, aku tetap sah. Apalagi kalau perkaranya khilafiyah kecil. Ganti pengurus masjid, nyadar nak pakai kunut. Sementara tradisi kita di kampung ini pakai kunut. Kita fokus kepada masalah, lupa dengan janji Allah. Saya ingin sampaikan, ini Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Abu Hanifah, tapi kuatnya pendapat Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa jika darah keluar, maka wudhu harus diulang. Dan termasuk Ahmad bin Hanbal. Jika orang berdarah keluar dari hidungan atau keluar darah, maka darah yang keluar harus wudhu ulang.
Kalau kita Imam Syafi'i, darah keluar wudhu ulang nggak? Nggak kan? Cukup dibersihkan saja. Jadi suatu hari Imam Ahmad mendapatkan pertanyaan dari muridnya. Wahai guruku, apabila suatu hari ada seorang imam yang darahnya keluar dan memimpin sholat tanpa berwudhu kembali, apakah kita sholat di belakangnya? Saya ulang ya. Imam Ahmad berpendapat darah keluar batal, ya, batal wudhu. Dan suatu hari ditanya, bayangkan ketika berhubung, jadi yang sentuhan tangan suami istri batal, misalnya kata saya. Kemudian ada murid yang bertanya, wahai Ustaz, kalau seandainya sentuhan tangan suami istri jadi imam, kami mampu nggak di belakang? Itu pertanyaan beliau. Dan ini Imam Ahmad ditanya, jika suatu hari ada seorang imam yang keluar darah dari wudhunya dan tidak wudhu kembali, kemudian jadi imam, apakah kami sholat di belakangnya? Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kalian tak mau sholat di belakang Imam Malik dan belakang Imam Syafi'i? Itu jawaban beliau. Apakah kalian tidak mau sholat di belakang Imam Malik dan di belakang Imam Syafi'i? Maksud yang saya sampaikan, Imam Malik berpendapat tak batal, nyanyi ada wudhu lagi. Imam Syafi'i berpendapat tak batal, jadi ada wudhu lagi. Yang jadi Imam Malik. Gara-gara ya tadi kita enggak, siapa kita? Ya, mana min haula? Siapa kita dibandingkan mereka para ulama? Langsung ujung buku mereka yang dulu dulu kita. Langsung ujung buku hanya gara-gara kita yang ta'assub dengan pendapatnya Imam Ahmad, akhirnya yang depan yang sebenarnya Imam Syafi'i ya saudara. Apakah kau tak mau bermakmum dengan Imam Syafi'i? Itu jawaban beliau. Dan kalau pertanyaan ini pun disampaikan kepada Imam Syafi'i, macam mana nih, mereka ini kan termasuk sentuhan tangan suami istri dan batal. Dan sedangkan kita tengok yang pegangnya tangan bininya pas ke masjid ya. Yang pegangnya tangan bininya masjidnya sampai masjid, kemudian bininya ke belakangnya jadi imam di depan. Yang kan batal saat sembahyang dari siapa? Ditanyakan kembali, apakah kau tahu sholat di belakangnya Imam Abu Hanifah? Nah itu kan jawabannya. Luar biasa. Imam Abu Hanifah itu sholat sampai busir waktu dia meninggal. Karena jumlah jamaah sholat beliau itu lebih dari 50.000 orang. Udah, keluar. Yang menyolatkan jenazah beliau itu lebih dari 50.000 orang. Buku yang beliau miliki seabrek-abrek, pemahaman beliau seabrek-abrek. Tapi tak pernah beliau dihina dan beliau pun tak pernah menghina. Mereka saling menghargai. Yang adik kita yang strip-strip ilmunya. Muluk surah. Nah intinya ini yang pertama, fokus terhadap janji Allah. Minta dikit lagi waktu saya. Yang kedua, selaku DKM. DKM itu saya pahami pada diri saya bukanlah pengurus masjid, tapi mereka itu adalah pelayan umat. Kalau DKM memposisikan sebagai pengurus masjid, maka kita hanya fokus terhadap fisik dan kita fokus terhadap apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita fokusnya terhadap pelayan umat, orientasi kita terhadap nyaman atau tak nyamannya orang yang ada di dalam. Hari ini banyak pengurus masjid memposisikan sebagai pengurus masjid, sehingga terucaplah dari lidah mereka, di masjid kami baik. Masjid nikah. Jadi kita nak ke masjid orang kan lain asal. Kami masjid Qur'an apa? Kita apa di masjid siapa? Masjid Qur'an. Baca ngomong macamnya kenapa? Pengurus ngomong. Yo, ikat sembahyang di masjid kami baik. Yang namanya masjid dari kepemilikan. Siapapun yang diberikan amanah untuk mengembannya, maka dia sudah memposisikan diri sebagai pelayan umat. Maka kalau dia memposisikan diri sebagai pelayan umat, dari lencuk manapun datang tidak pernah dicurigai, harus diberikan sesuatu yang bikin mereka nyaman. Membaca ada orang datang ditanya, lah makan lo, lah minum, nama juga pelayan. Dan itu yang kita rasa di beberapa masjid yang ada di Mesir yang saya lihat. Ada beberapa masjid juga, ya. Dan itu yang kita rasa ketika kita masjid Madinah. Masjid Madinah, siapa pun yang datang asal hari Senin, hari Kamis, nak duduk di mana di pemakan tadi. Karena semua orang di sana
sebagai pelayan umat, bukan pemilik masjid. Dan kalau seandainya semua kita memposisikan diri sebagai pelayan umat, siapapun yang menjadi ketua masjid, kita tak akan ribut. Setiap fokus kepada pemilihan, jadi setiap fokus kepada pemilihan, orientasi kita siapa yang paling layak untuk menjadi pelayan umat. Nah, tapi hari ini kan kita tengok, oh mungkin jadi masa jabatan jadi masjidnya bagus, bilang tahun. Ustaz, ya masjidnya terbangun, mendeko jadi ketua, dikit jadi. Alhamdulillah itu Akhi, antum lihat ketika pernyataan ketua masjid seperti ini bentuknya, jangan ramai masjidnya, dan jangan hidup nuansa agama yang ada di situ. Kalau untung ketua masjidnya, banyak relasi. Jadi kalau untuk bukti bangunan pagi gampang, tinggal telepon, kita tinggal datang. Jarang besar masjidnya, fisiknya besar, tapi subuh paling tinggi 4 orang. Kenapa? Ya pelayan masjidnya salah niat. Sementara Al-Quran mengatakan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Ketua Masjid kepada Muhammad, silakan. Setiap dengan orang-orang yang dianggap sebagai pejabat dan segala macam, di suaranya selama ini pergi ke masjid, tiba-tiba saya kira salah niat kita. Jadi kepada para DKM, semua yang ada di sini, karena Pak ini baik kesubuhan dan manapun datang, ya, dan di antara mereka mungkin ada bagian daripada DKM. Posisikan diri kita sebagai pelayan umat. Maka rapat-rapat yang kita sampaikan pun ketika rapat pengurus masjid, kita orientasinya terhadap pelayanan umat. Joko kalian, duitnya banyak, tapi selalu zero laporannya. Karena apa? Hampir seluruh usaha-usaha yang dibangun di samping masjid itu semuanya disubsidi dari dana infak masjid untuk pengelolaan umat. Jadi ada anak muda yang lagi bergaul dan segala macam infak, kan terserah menyalurkannya ke siapa selama tepat sasaran. Akhirnya anak-anak muda pengangguran, anak-anak muda yang lebih punya anak dan segala macam dipanggil, ditarbiyah, diberikan pendidikan keagamaan, dipahamkan tentang kekuatan masjid, dipahamkan mereka tentang ini dan segala macam. Akhirnya diberikan modal, buka usaha, dibikinlah usaha, ada yang jual es, ada yang jual kue dan segala macam. Akhirnya mereka punya pendapatan, punya kehidupan, mampu mensejahterakan keluarganya, dan mereka menjadi donatur-donatur selanjutnya untuk Joko Karya. Maka siapapun yang pergi ke masjid itu sekarang tidak pernah lapar. Siapapun yang pergi ke masjid itu sekarang tidak pernah lapar. Kenapa? Karena semua orang punya semangat untuk saling berbagi. Karena aku hadir hari ini, masjidlah yang berdua. Ya aku kadang dengar pengumuman sampai duit 2 miliar lebih. Ya duit itu bukan. Ini betul apa masjidnya lah bagus, indah dan segala macam. Tidak berniat untuk mengkritisi, tidak. Mohon maaf, tidak ada niat untuk mengkritisi. Tetapi kalau pengen bicara peradaban, masjid tidak boleh hanya dikaji dari satu paragraf untuk beribadah saja di sini. Tapi masjid harus kita kaji sebagai pusat peradaban. Bahkan Rasulullah itu setiap bikin kegiatan lomba-lomba, finishnya di masjid. Karena mereka mengadakan lomba balapan kuda. Kebayang balapan kuda. Balapan kuda startnya tidak di masjid, tapi finishnya di pelataran Masjid Nabawi. Kebayang tidak suasana finish? Pas finish orang berdoa, subhanallah. Orang berzikir atau berteriak, ayo, kan seperti itu kan? Itu di pelataran masjid teriak-teriak kencang, kan luar biasa. Maka saya sempat ngomong kemarin, misalkan di Lampu Pondok, keliling-keliling Lampu Pondok, tiap halaman Lampu Pondok dia jadikan sebagai lomba skateboard. Skateboard kan putar ya kan? Setengah jam sebelum azan stop. Seluruh peserta wajib sholat. Yang hadir perempuan boleh saatnya pakai jilbab.
finalnya di malam Ramadan setelah tarawih. Masjid ramai, tapi ada anak-anak yang anak-anak panggung segala macam kan, ya nonton skateboard. Syaratnya ambil wudhu dulu. Hatinya hidup masjid kita. Nih, kalau di kita berusia, apa cuma tempat ramai. Tapi bukan untuk lomba karaoke, tidak. Syariah salah. Tapi skateboard itu adalah apa namanya? Olahraga. Silakan. Ya, Nabi kan berkuda. Ya kita kan skateboard. Berkuda. Kalau kuda berkuda ya mereka semua anu balap. Kalau balapnya motor, sekarang nggak motor. Nah, nyari kuda ya salah. Di kuda itu 70 juta. Sedangkan aku untuk KWB untuk kumpul. Tapi untuk KWB dan intinya kita tak tahu lagi tempat kita bersama. Di luar kita sudah pakai klaster. Bahkan duduk di meja pun sudah pakai klaster. Kayak kemarin saya pun duduk dalam barisan kawan-kawan Bekes dalam acara Milad. Makanya kita salah pakai klaster. Ini memang lawan untuk ustaz, memang untuk jamaah. Jadi duduklah, ini satu nampan khusus untuk ustaz, ini nampan untuk pengurus. Sudah klaster di luar. APEG sudah masuk ke restoran, rumah makan. Nak pergi ke acara kondangan hari nama orang di kursi ya. Jadi jangan asal duduk. Lah ada nama, kayak Pak Gusti kalau diundang dia ada kursi nama. Lah pakai klaster. Tempat yang menjadikan kita tanpa klaster hanya nih. Yang telah datang di belakang bagi ngobrol. Imam, walaupunnya hanya sebagai seorang penggali kubur, kapannya sujud, semuanya sujud. Kapannya rukuk semuanya. Kapannya takbir semuanya. Nak siapa pun orang. Maka tak ada tempat untuk menjadikan kita tanpa ada klaster, kecuali hanya masjid. Maka siapa pun yang sering bergabung ke masjid, hatinya gampang menerima perbedaan dan hatinya gampang untuk saling menguatkan. Bismillah. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan, tak ada harapan kita kecuali memang peradaban ini harus dibangun.